Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Fathor ASSEMM. Bersama saya Nabitul Sana dengan akhiran NIM 216 dari kelas Manajemen E angkatan 2021. Di video kali ini akan membahas materi tentang penelitian kualitatif. Langsung saja kita ke pembahasannya. Penelitian selalu berawal dari masalah. Masalah dalam hal ini adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan, teori dan praktik, pengalaman dan kenyataan, penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi. Dalam penelitian kualitatif, masalahnya itu masih remang-remang atau tidak jelas, sementara bisa berubah, kompleks, dan berkembang. Perbedaan antara masalah dan rumusan masalah dalam penelitian. Masalah adalah penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi. Masalah bisa didapat jika peneliti kualitatif mampu melihat sebuah fenomena atau objek penelitian secara mendalam atau luas. Sedangkan rumusan masalah adalah pertanyaan yang disusun berdasarkan masalah yang harus dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Kemudian, fokus dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, mengenal adanya fokus penelitian yaitu holistik, yang artinya menyeluruh, tidak dalam, dipisahkan. Nah, fokus dalam penelitian kualitatif masih sementara. Kemudian, mementingkan kebaruan informasi, dan peneliti harus menjelajahi fenomena yang diteliti. Untuk menentukan fokus penelitian kualitatif sendiri, ada 4 alternatif cara. Yang pertama, fokus dari informasi informan. Kemudian, fokus dipilih dari domain tertentu. Kemudian, memiliki nilai kebaruan untuk perkembangan iptek. Dan terakhir, fokus didasarkan pada teori yang telah ada. Judul dalam penelitian kualitatif. Judul penelitian kualitatif berasal dari masalah yang masih sementara yang telah ditetapkan, di mana tidak harus mencerminkan permasalahan atau variabel yang diteliti, kemudian lebih menekankan pada usaha untuk menangkap fenomena, situasi sosial yang secara luas dan mendalam. Judul sendiri masih bisa berubah. Nah, contohnya di sini ada model belajar anak yang berprestasi, kemudian profil guru yang efektif dalam mendidik anak, kemudian kesejahteraan menurut orang miskin, lalu ada juga contoh yakni makna sakit bagi pasien. Nah, kemudian teori dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, masalahnya masih sementara, kemudian rumusan masalahnya masih dapat berkembang, dan judulnya pun masih dapat berubah. Karena bersifat holistik, yakni menyeluruh, kompleks, dan dinamis, teori yang dipakai bisa lebih banyak dari kuantitatif. Kemudian harus sesuai dengan fenomena yang diteliti, dan semakin banyak teori yang dipakai, semakin siap peneliti menjadi human instrument atau pengumpul data, sehingga semakin baik atau luas dan mendalam dia memahami konteks sosial atau fenomena yang diteliti. Teorinya pun masih sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau konteks sosial. Nah, kemudian informan dalam penelitian kualitatif. Menurut Molong tahun 2006, informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Sedangkan menurut Andi tahun 2010, informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Sehingga informan adalah atasan dan bawahan, di mana terjadi komunikasi yang berlangsung terus-menerus karena informan adalah orang yang terlibat langsung dalam kegiatan yang akan diteliti. Instrumen dalam penelitian kualitatif. Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengukur data yang hendak dikumpulkan, di mana perlu diingat, instrumen pengumpulan data tidak terlepas dari metode pengumpulan data yang digunakan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Menurut Molong tahun 2007, data dapat dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan, dari dokumen atau secara gabungan daripadanya. Kemudian menurut Catherine Marshall dan Gertchen yang dikutip oleh Andi Prastowo tahun 2010, metode-metode utama yang digunakan oleh para peneliti kualitatif untuk mengumpulkan data dalam penelitian adalah menggunakan pengamatan partisipatif, wawancara mendalam, dan penelitian dokumen. Sedangkan menurut Rako tahun 2010, data penelitian kualitatif diperoleh dengan berbagai macam cara seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Perolehan data dengan berbagai macam cara ini disebut dengan triangulasi atau triangulation. Alasan menggunakan triangulasi adalah bahwa tidak ada metode pengumpulan data tunggal yang sangat cocok dan benar-benar sempurna.
Setelah tentang teknik pengumpulan data, lanjut ke teknik analisis data dalam penelitian kualitatif. Menurut Susan Steinbeck, sebagaimana yang dikutip oleh Sugiono tahun 2008, analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi. Menurut Sugiono, dia juga mengutip pernyataan dari Bogdan, yakni analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Jadi analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dengan cara membagi-bagikan data ke dalam kategori yang berbeda-beda dan setelah itu membuat kesimpulan dari semua data-data tersebut. Kemudian berlanjut ke validitas dan reliabilitas. Validitas data dalam penelitian kualitatif merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan peneliti. Terdapat dua standar validitas, yaitu ada validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal berkaitan dengan seberapa jauh suatu alat ukur berhasil mencerminkan objek yang akan diukur pada suatu penelitian tertentu. Sedangkan untuk validitas eksternal lebih terkait dengan keberhasilan suatu alat ukur untuk diaplikasikan pada penelitian yang berbeda. Kemudian untuk reliabilitas adalah keandalan atau ketepatan sebuah alat ukur atau instrumen dalam mengukur sebuah objek. Jika alat ukur digunakan dua kali atau lebih untuk mengukur fenomena yang sama dan memperoleh hasil yang konsisten, maka alat yang dipakai dikatakan reliable. Dengan bahasa yang mudah dipahami, reliabilitas adalah konsistensi sebuah alat ukur dalam mengukur fenomena yang sama. Itu dia materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Thank you so much for watching and hope it helps. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!